Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di Pura-Pura Podcast. Kali ini balik lagi sama aku Rizka, dan seperti biasa aku sendiri karena biasanya aku sama partner aku cuman lagi ada halangan, jadi nggak bisa buat datang ke sini. Tapi nggak apa-apa. Karena kali ini kita ada kedatangan tamu dari band senior kita yang bergenre rock klasik dari tahun 90-an yang mereka namai Rock Legend. Oke, kita tepuk tangan buat Rock Legend. Bukan senior, tua. Halo, apa kabar? Baik. Kabar baik ya. Kabar selalu asik. Asik. Boleh dikenalin sama siapa dan sebagai apa gitu? Silakan. Dari Om Joy dulu. Ya, Dari Om Joy boleh. dulu yang paling Boleh. muda. Yang paling ABG atau paling ganteng atau paling gimana ini? Paling muda. Soalnya rambutnya paling Jadi pendek. kebalikan ini. Rasanya paling muda, Pak. Gigi saja belum komplit. Muda terus. Oke, saya sendiri Joy. Lalu ini rekan saya. Abdi Baden kaleresan ketempuhan di Rock Legend sok dipiwarang nyanyi. Padahal bukan penyanyi. Bajunya aja bukan vokalis. Saya bukan penyanyi. Ini rekan saya satu lagi. Silakan. Juga bisa disebut Kang Ucuy ya, Kang Ucuy. sebagai vokalis. Kakaknya apa tadi? Sama vokalis juga. Yang vokalis itu dia sebetulnya. Oh, Nah, dia yang vokalis. gitu. Bareng aja. Kita mah tukang kabar. Boleh nih pengen share ke teman-teman, boleh ya? Pengen diceritain kenapa awal mula terbentuknya band rock ini terbuat? Om Joy. Boleh, Om siapa Joy aja aja. deh. Cerita dulu mungkin. Ya, ya. boleh. Jadi begini Ya, atau ceritanya dipendekin aja ya Teh? boleh. Sebelum ke tanggal jadinya Rock Legend, kita juga sebelumnya seperti Kang Ucuy juga, dia punya band, dia juga pimpinan dari grup dangdut, ya. Mirja Entertainment. Pemda. Dia juga punya band, dia juga artis kafe, dia suka tampil di kafe-kafe. Tukang amen. Semuanya musisi lah ya, Ya. termasuk saya juga. Kalau saya sih artis reak gitu ya. Dulu karena saya sering ikut reak, sering teriak-teriak wah seperti itu. Pengen goongna dicacana. Ini gue jadi akhirnya sama Rock Legend diambil untuk teriak-teriak di Rock Legend seperti itu. Ya. Lalu kapan berdirinya ya? Iya, asal mulanya pokoknya. Untuk Bisa terbentuk. berdiri Rock Legend dari Tanggal kita lupa. ada Ada ya? Kalau saya lupa justru. Lupa. tanggal 3 bulan 8 2020. Oh, gitu. Apalagi nggak silakan. Beda atau gimana atau silakan. Kenapa bisa milih kepikiran gitu, milih genre ini, sedangkan di luar sana kan mungkin banyak genre lain, kayak mungkin lagi marak-maraknya sekarang K-pop mungkin ya. Kenapa masih milih genre ini gitu? Jadi kita sadar diri dengan wajah mungkin ya atau gimana. Kalau kita jadi bawain K-pop bisa nggak, mungkin nggak sih? Bisa. Orang bisa joget. Sebetulnya bukan kita yang pilih genre sih. Tapi genre yang pilih kita. Ya kebetulan aja mungkin muka-muka kayak gini cocoknya kata si genre itu. Yang nggak sih mana emang main musiknya nu kitulah, nu batur teu beuki, nu panyesaan batur. Meskipun kita juga mainin genre yang lain, tapi khusus untuk di konsepsi Rock Legend ini ya kita mainin rock klasik lah, istilahnya rock klasik ya, meskipun nggak klasik amat, tapi tetap lah intinya musik rock yang tahun-tahun lama, dari musik rock tahun lama. Tapi yang baru juga kita dengerin, kita mainin kadang-kadang.
Tergantung job sih. Tergantung job. Tergantung job. Tergantung job. Alright. Apa alasan masih eksis gitu sampai saat ini, sedangkan yang lain mungkin udah ninggalin genre-genre kayak gini? Apa ya? Kalau ditanya pertanyaannya macam itu sebetulnya jawabannya banyak. Kenapa kami masih setia di genre ini? Jawabannya satu, ini passion. Artinya ya kesukaan kita di sini, terus juga kita bersahabat dengan lagu-lagu jenis ini. Dan berbicara kalau pilihan, ya profesionalisme kita sebagai pegawai band ya di genre ini. Meskipun saya juga ada beberapa jadwal reguler, salah satunya di sini di Padis Cafe juga nggak melulu mainin musik-musik rock, pop juga, kadang lagu-lagu yang terkesan apa ya, terkesan melo, terkesan alay, kata anak muda alay. Tapi itu jalurnya jalur profesional. Nah, kalau di Rock Legend itu profesional mungkin ya, sesuai dengan passion yang kita punya. Dan kalau pertanyaannya lebih jauh lagi, kenapa setia di genre ini ya? Karena kita suka dan kita nyaman di sini. Tertariknya ke ini ya, ke genre. Nyaman aja, nyaman aja. Di genre rock itu kan, kalau orang secara umum mengatakan rocker teh urakan, rocker itu gaya hidup bebas, sebetulnya enggak juga. Nanti biar usia lah yang ngomong itu, usia personalnya, usia kelompoknya, lama-lama juga image tersebut bisa berubah. Dan intinya kita nyaman di genre ini, dan sampai saat ini waktu masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di genre ini. Jadi ya kuncinya itu aja, kita nyaman, kita senang di sini, dan waktu masih memberikan kita izin untuk bisa hidup di genre ini. Ya nggak tahu ya Pak Om, kalau kata waktu lu pindah deh genrenya ke dangdut, baik mual, orang mau sih. Mual sih. Iya deh, kayaknya Nanti dulu ya. Karena setia di ini ya, di rock. Ya. Kesetiaan itu mahal. Iya, Mahal. nggak bisa dibeli. Dan sangat Nggak bisa eksklusif. dicari. Itu aja sih, simple. Terus apa yang bikin orang-orang tuh minat sama musik kalian, kang-kangnya? Kalau versi saya, secara pribadi, kenapa salah satu pilihan saya bermusik adalah main musik rock. Meskipun saya tidak 100% main musik rock, karena jalur yang lain, jalur profesional saya juga main pop. Kita semua main musik genre yang lain. Tapi kalau ditanya hati, ya kita di sini. Apa sih kelebihannya? Ya kalau menurut kita, satu, di genre ini ekspresi kita bisa lebih apa ya? Lebih keluar, bisa lebih tereksploitasi, bisa lebih muncul. Terus juga di genre ini banyak pembelajaran yang bisa kita dapat, yang bisa kami dapat dibandingin dengan genre yang lain. Itu kalau gue Lebih pede aja. pede, Lebih pede di musik. lebih pede ya, dengan konstruksi dan kontur muka kita yang kayak gini, kita nyaman hidup di genre ini gitu. Terus sampai sekarang udah berapa single yang udah diterbitin? Kalau rilis secara kelompok, Ya. kita masih dalam tahap produksi sebetulnya. Ada beberapa lagu yang sedang kita garap, yang udah dilempar belum ada. Kenapa belum? Nah, sebelumnya kita mau makasih juga nih ya, Om buat tim Pura-Pura Podcast ini, makasih. Kenapa makasih? Karena Rock Legend sendiri itu orang-orang yang paling males urusan sama komputer, sama kamera apalagi. Jadi untuk produksi aja kita males. Dan makanya sampai sekarang belum ada lagu yang betul-betul finish kita produksi dan siap untuk dirilis. Jadi Tapi masih kita tahap produksi. proses ya? Tetap proses. Oh, gitu.
Jadi ngumpulin materi aja terus. jadi belum ada album yang dibuat. Proses produksinya kalau untuk genre ini lumayan ribet sih. Karena kita mainin semua alat dengan cara yang natural, kita mainin alat asli semua, nggak ada sistem robot, nggak ada komputerisasi. Recording pun kita ya real manusia. Drum pun kita pakai drum beneran, gitar ya gitar beneran. Nggak ada yang pura-pura jadi pegawai band gitu, padahal yang main komputer. Kalau di kita nggak ada gitu. Makanya proses produksinya agak lama dan materinya juga kalau menurut kita cukup berat sih. Bukan masalah rock itu harus skillful atau ini enggak, tapi yang jelas materi yang kita bikin itu harus sesuai. Pertama, sesuai dengan siapa? Ya dengan kita yang mainin. Nyaman nggak dengan kitanya. Terus kaidah yang kita bikin, kaidah lagunya juga harus ada norma-norma tertentu yang kita usung, yang nggak boleh terlalu vulgar, nggak boleh terlalu urakan. Mungkin itu bedanya ya Om ya. Karena usia kita kan udah lanjut. udah agak bergeser ke arah pinggir lah. Kalau rockernya usianya masih muda, mungkin rock anak muda, lirik berani urakan atau gimana, ada kata-kata yang agak-agak nyeleneh atau kasar. Kalau kita nggak berani, makanya kita pilih kata-kata itu ya. Kalau memang kita mampu, sesuai dulu lah dengan dengan kaidah-kaidah penulisan berdasarkan aturan yang benar. Karena sudah terlalu banyak pendapat di luar sana yang mengatakan musik rock teh urakan, musik rock teh bebas, musik rock itu vulgar. Padahal sebetulnya enggak juga kok. Banyak lirik-lirik lagu rock yang sastrawi, yang puitik itu banyak. Sangat banyak. Tapi buat band kakaknya maksudnya udah pernah buat mungkin lagu kayak gitu? Ada beberapa. Ada beberapa. ya? Ada beberapa. Cuman mungkin belum dirilis aja. Belum dirilis. Oh ya gitu. Terus pernah manggung sendiri udah kemana aja? Kalau panggung-panggung ada di beberapa event anniversary motor. Terus event khusus kemarin kita juga belum ada panggung lagi ya setelah yang itu ya. Bulan apa kemarin? Januari ya. Di event apa namanya kemarin? Kendan Guitar Fest kemarin. Kita terakhir baru sampai situ, belum ada acara di luar lagi kecuali acara-acara reguler. Nah, kalau acara reguler kita cuma libur malam Jumat dan khusus malam ini karena ada agenda ini kita libur dulu. Memang biasanya bikin event sendiri atau emang kadang ada panggilan atau gitu? Kita mah cowok panggilan teh. Oh, itu. Tergantung yang ngongkosin, tergantung callingan. Terus selama manggung itu yang paling berkesan gitu di mana atau apa gitu? Semua berkesan. Berkesan. Semua panggung itu hebat, semua event itu berkesan. Meskipun ya kesannya kan kadang selalu kayak dua mata koin ya. Kesan ngenahin, kesan pika sebelen, kesan asik, kesan enggak gitu. Tapi setiap event yang kita masuki, setiap panggung yang kita injek itu selalu berkesan. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya mayoritas kesannya ya asoy. Ada sih beberapa kesan yang kayak IO-nya nggak bertanggung jawab, ya bos. Ada lah beberapa. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari apa ya? Bagian dari perjuangan lah. Dan saya yakin semua pegawai band ngalamin hal-hal kayak gitu. Even band yang sekelas apapun, sebesar apapun, pasti ngalamin. Apalagi kita yang baru
orang bilang seumur jagung, kita mah seumur pentil jagung berenang. 2-3 tahun untuk usia sebuah kelompok musik itu belum apa-apa. Baru dalam tahap belajar menyamakan pangaresep ya Om. Baru dalam tahap menyamakan pangaresep. Makanya kita kadang aneh juga. Ada band-band baru yang tiba-tiba deng terbang. Ya nggak apa-apa sih. Itu perihal kesempatan dan nasib aja mungkin. Ada nggak sih kesan buat musik sekarang buat dari akang-akangnya sendiri masing-masing, kesan dan pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman? Maksudnya? Ya tentang musik pop ini. Ya boleh. Aja deh. Jangan pernah berhenti belajar, itu aja. Apapun. Susah, ya? Kalau bagi kami, bagi saya terutama, alhamdulillah saya masih muslim ya sampai sekarang. KTP saya masih muslim, masih ngucapin syahadat. Tapi bagi saya main musik itu udah kayak apa ya? Udah kayak kita prosesi beribadah lah. Jadi memang udah melekat ya diri mungkin ya. Udah lebih dari melekat. Saya kalau sakit, saya main drum sembuh. Udah timbul suges di diri itu udah jadi kayak obat aja. Sesakit apapun saya ada callingan mainnya main. Karena yang menyembuhkan itu uang. Untuk pesan boleh. kalau dari kita Rock Legend untuk pesan-pesan musisi ya, untuk terus berkarya, terus aktif, jangan terkekang oleh waktu ya, oleh umur. Iya. Karena umur bukan Patokan satu ya. halangan, Ya. atau bukan patokan untuk kita tidak eksis. Jadi terus aja lanjut, maju aja, eksis aja. Oh ya, satu lagi tambahan. Jangan ada tambahan satu nih. Iya, boleh. Jangan pernah ngerasa bahwa yang kita lakukan itu udah yang terbaik. Jangan pernah cepat puas lah. Karena setiap waktu itu selalu ada pembelajaran. Nggak akan pernah dalam menjalankan sesuatu itu kita nggak akan pernah mencapai puncak yang benar-benar puncak. Bim Slang aja masih belajar, Piu Padi masih belajar. Jadi buat teman-teman yang memang suka main musik, setinggi apapun pencapaiannya saat ini, jangan pernah deh merasa bener-bener ini udah top poin gua nih, ini udah tujuan gua yang paling tinggi nih, ini udah gua yang terhebat. Itu nggak boleh. Orang-orang gede aja masih belajar kok, apalagi kita yang apa ya, belajarnya aja bukan di tempat yang bener. Jarang orang yang benar-benar belajar musik di tempat yang benar. Kita belajar dari keadaan. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah merasa pernah puas. Itu aja. Ada tangan. Betul sih kayaknya. Barang gimana? Ada? Kalau mungkin harapan kami dari dulu atau apa sampai saat ini atau untuk kedepannya, musik rock ini mungkin sampai detik ini hampir bergeser ya. Iya, rock sedikit ke belakang ya, Tenggelam. atau tertinggal. Justru itu kita angkat kembali kan. Saya berharap kedepannya makin ramai seperti tahun-tahun dulu atau belakang, tahun 90-an ya. Mungkin kemauan kami lebih ramai. Mudah-mudahan juga banyak event-event yang berani ngangkat pamor genre ini di lebih ke permukaan, bukan hanya event-event kelas TV nasional gitu maksudnya kan. IO daerah juga, teman-teman yang suka bikin acara ya kalau bisa pamor musik rock itu lebih diangkat lagi. Kan kita juga sedikit diuntungkan sekarang ya Pak. Ya Om.
dengan adanya media, dengan adanya sosial media segala macam, terus ada event-event pencarian bakat nasional yang saat ini sedang kebetulan musik rock itu sedang ada di depan. Kita punya tetangga kita juga, saudara kita dari negara bagian Majalaya kan kemarin di salah satu ajang pencarian bakat di TV nasional itu luar biasa, ngangkat pamor genre ini, ngangkat pamor musik rock. Dan saya yakin di sudut-sudut RT RW di setiap tempat di kolong langit ini itu banyak sekali talent-talent yang memiliki kemampuan yang belum sempat terekspos. Itu banyak. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pura-pura podcast ini juga penglihatan, pendengaran dan pemikiran orang bisa lebih kebuka lagi. Bahwa genre musik itu nggak cuman itu doang, nggak cuman blaktuk lalala ye, banyak musik yang memang secara secara kualitas itu lebih bisa dinikmati sebetulnya. Ya cuman mungkin sebagai para pelakunya kita juga kurang berani mendobrak, kurang berani membuka pintu, kurang berani berkorban dalam versi tertentu untuk bisa mengangkat genre yang lagi kita bicarain. Ya, mudah-mudahan kedepannya banyak teman-teman, banyak rekan-rekan yang berani support, yang berani maju bareng-bareng lah intinya. Meskipun maju itu bukan hanya dalam kaitan materi ya. Kalau bicara materi, alhamdulillah kami orang-orang kaya semuanya. Ya kan? Tuh ya, Om. Itu Kaya, itu sejahtera dong. iya, betul. Sejahtera. Masih bisa makan, masih bisa ngopi santai-santai dan masih sehat. Alhamdulillah. Itu kekayaan yang paling kaya itu sehat. Masih bisa teriak, masih bisa masih bisa cari ABG. Jangan dong. Kan butuh kru, Pak. Kru kan kudu gede tanagana. Itu ABG, anak muda. Anak muda. Itu. Jadi harus cari tenaga-tenaga baru. Yang masih muda-muda gitu ya. Ya, tong diteraskan sok ngacapluk di sana terus. Dalam. Tapi tadi udah nanya asal mulanya, tapi aku lupa nanya nih, gimana jadi terbentuknya band ini satu sama lainnya gitu? Gimana waktu awal kenalnya gitu? Atau emang ini teman atau gimana? Nggak Jadi sengaja ya. Gak sengaja. Ini uniknya ya. Salah satu keunikan Rock Legend itu kita bisa ngumpul karena sebuah ketidaksengajaan. Si Joy ini pemain lama. Dari tahun berapa Joy main band? Dari tahun berapa ya? Waktu SMP lah intinya lah. Jangan disebutin tahunnya, ntar kelihatan. Ya, waktu SMP aja. BPKB kita kelihatan. Iya. Nomor rangka nomor mesinnya kelihatan. SMP, SMA, lanjut, SMP tahun SMA tahun ya terus ada sampai sekarang. Enak tuh editor, nanti nggak usah disensor pas tahunnya, udah disensorin hit gitu. Iya betul. Joy pemain lama, Om Ucuy juga pemain lama. Saya yang paling baru, paling muda di sini. Makanya gigi aja belum tumbuh semua kan. Nutrisi di tubuh saya itu semua habis ke rambut, gigi kalah. Kita Jadi, ketemu. apa? Lanjut. Ya, untuk Rock Legend kapan kita bisa bertemu, bisa ngumpul kayak gini, bisa bikin band gitu ya saya. Karena kita dia bergerak di bidang musik, saya lihat dia, begitupun dia lihat saya gitu. Akhirnya kan dari Bandung Timur ini kan kita semua Bandung Timur ya, musisi Bandung Timur semuanya nyatu. Kita ambil dia dari wadah sampah yang mana? sebelumnya dari dangdut, dari seni Sunda juga dulu kita ambil. Dia juga dari bandnya, dari wadahnya sebelumnya, bandnya sebelumnya kita ambil, begitupun saya. Untuk
kita bikin band baru lah di luar yang sebelumnya dengan genrenya pop yang tahun 80 90 untuk lagu-lagu yang zaman dulu seperti itu. Sebetulnya Pak Yon sih yang punya apa ya, yang punya prakarsa, yang punya mungkin pemikiran awal. Ya kudu kieu ya. Kebetulan saya dengan beliau itu kawan SMA. Ini kembali lagi ya, tahunnya kita sensor aja, nggak usah disebutin. Karena saya selalu ngaku kalau di panggung, Mang, umur seberapa tahun? 17. Wakilan suara anak orang, Pak, 17 tahun. Anak saya 17 tahun sekarang. Itu. Kalau ditanya 17 tahun, pada ya tahun sekolah saya sama Pak Yon nggak usah disebut lah. Yang jelas saya sama Pak Yon itu kawan SMA, lama banget nggak ketemu. Kita saling buta peta, Pak Yon di mana, saya di mana, saya jadi apa, Pak Yon sebagai apa nggak tahu. Yang jelas satu hal yang masih bisa membuat kita berkomunikasi adalah kita masih sama-sama main musik, gitu. Jadi itu yang menyatukan kita kembali gitu. Ya itu, maksudnya. cuman itu aja. Selain kebutuhan dapur. Kalau sama beliau, justru kita sama-sama tukang kabel. Tukang kabel. Da lamun aya nu naroskeun mah ngari mang pada malah naon main band moal anu percanten. Tukang kabel. Kita sama-sama di Asosiasi Sound System Bandung Timur. Kita ngurusin sound system, kita kalau kata bahasa kerennya owner sound system, padahal kita nggak merasa owner ya Pak. Kita mah kuli sound aja, kuli jadi tukang kabel gitu lah. Dan itu semuanya terjadi nggak sengaja. Makanya segala sesuatu yang dimulai dengan ketidaksengajaan itu asik. Tidak dirancang sebelumnya. Enjoy aja jalan. Nggak ada program-program tertentu, meskipun harus selalu ada progres gitu. Enggak, tahun berapa tadi? Lupa saya. 2020 ya. Rock Legend berdiri Tanggal 20 03 08 20. 03 08 2020. Memang untuk single kita memang udah ada. Tinggal tunggu aja lah ke depannya akan seperti apa untuk lagu-lagu dari kita. Cuman kalau untuk kapan dikeluarin, terus yang mana yang dikeluarin, tugas kami selaku pegawai band, selaku player ya cuman bikin aransemen yang bagus, bikin lagu yang menurut kami tepat. Urusan kapan harus dikeluarin itu nanti aja manajemen yang bicara gitu kan. Karena orang pemasaran yang tahu kapan barang itu harus kita dagangin, bukan kami yang bikin. Sepede apapun kita bikin sebuah karya, kalau kata orang yang suka dagang, kata manajemen kita, tong maka can waktuna, ya kita PTS-kan dulu gitu. Dan mungkin untuk saat ini ya manajemennya Rock Legend bilang mau lagu batur we heula ayeuna mah. Tong waka ngaluarkeun lagu sorangan. Bisi blunder. Bukan artinya kita nggak berani tempur, kita sangat berani tempur. Tapi selama manggung pernah bawain lagu sendiri? Kalau reguler kita bawain. Cuman kalau di panggung-panggung event kan kebanyakan list lagu itu diminta sama IO. Sesuai dengan tagline yang kita miliki, genre-nya itu ya kebanyakan yang diminta lagu-lagu yang sesuai dengan genre dan yang mereka kenal. Karena kalau event itu kan dagang ketenaran. Gitu. Jadi kalau di sebuah event orang mainin lagu yang mungkin belum dikenal, juga bisa jadi orang itu enggan buat datang, enggan buat nonton, enggan buat beli tiket. Makanya IO minta lagu-lagu yang memang sudah familiar dengan kuping orang kebanyakan. Kecuali kalau reguler, ya ada 1-2 lagu di beberapa tempat kita bawain karya-karya sendiri. Ya meskipun kebanyakan orang cuek, aneh juga sih, tapi nggak aneh, tetep kok sehebat apapun lagu kita kalah sama Lost Doll dan Domba Kuring. Salah ya, apalagi ya mak, karena anak-anak muda yang mungkin menjeje
lagu-lagunya ya yang Ya. hit. Hmm. Tapi fenomena alam sih. Hmm. Nggak usah dipikirin itu man. Yang jelas kita mah jalan-jalan aja. Meskipun tujuannya nggak pasti nih mau kemana nih, mau bikin apa, poek. Nu penting memain band, weh. Kadituna kitu kieu bodo amat. Nu penting nu gering diajak main band cager gitu weh. Yang lagi gabut-gabut kita ajakin main sama Rock Legend, nongkrong sama Rock Legend jadi ceria. Joy baru sembuh nih. Berapa minggu Joy? Sekarang masih sakit gigi ya? Makanya kayak saya Joy, nggak usah punya gigi biar nggak sakit-sakit. Biar nggak sakit gigi. Udah. Makan rumput, gua udah kuda. Rumput tetangga. Ayat ya? Ada selimut itu. Kalau itu tanyain pada rumput yang bergoyang. Oke, kita bicara tentang rumput juga. Rumput panjang ini tengah rumput ya. Entong. Karunya yang ngeditnya panjang teuing. Jadi ini emang anggotanya 3 orang atau ada? Banyak. Oh, Kita banyak. Banyak. Jadi memang kita perwakilan dari Rock Legend sama yang lain nggak bisa hadir ya karena ada satu dan lain hal mungkin. Jadi kita perwakilannya aja 3 orang. Kebetulan kita yang nganggur-nganggur. Yang Lain lainnya pada sibuk. kerja. Yang lain pada kerja. Ya jadi kita perwakilan. Banyak kok Rock Legend dari masih banyak sih seharusnya yang kita kupas ya, siapa dia banyak lagi. Cuman karena kita sekarang bertiga jadi yang kita kupas ya kita bertiga aja. Kira-kira ada berapa? Nah, kenapa kita banyak? Karena si Rock Legend itu terbentuk dari komunitas. Oh, gabungan ya? Gabungan. Kita ada komunitas gitaris, ada komunitas drummer, ada komunitas meskipun tidak secara formatur terbentuk komunitas vokalis gitu ya. Tapi ada skena-skena musik yang memang mengarah ke posisi tertentu. Ya, akhirnya kita jadi banyak personilnya. Tapi dengan formasi dasar ya 2 gitaris, 1 keyboardis, 1 bassis, 1 drummer, dan ada pemain-pemain tambahan lain lah. Kalau nggak salah ada berapa ya Om? Absen. Pak Daim, Boleh. Pak Uus, Pak Dani, Pak Amin. Nah, kurang lebih segitu lah. Lebih banyak ya? Itu emang maksudnya bertahap atau emang udah dari dulu 15? Atau ada bertahap? Berarti nggak langsung 15 itu ya? Sesuai Dari apa? Rock Legend juga jadi sebagai wadah juga namanya ya untuk para musisi bertemu. Jadi tempat silaturahmi, tempat kita diskusi, tempat kita kongres, seperti itu. ngawangkong tuh beres-beres. Jadi di Rock Legend itu memang beragam lah, banyak orang-orang, karakter orang-orang. Cuma kita bersatu di Rock Legend ini. Dan kita sangat terbuka ya Om ya. Ya. Siapapun yang pengen nongkrong sama kita, pengen teriak-teriak babaung sama kita boleh. Enggak, Siapapun. boleh. Mangga boleh. Asli ini siapapun yang merasa hayang main jeung band eta nya hayu we atoh Terbuka lah. aslina. Biasanya kalau manggung emang 15 orang? Atau enggak? Oh enggak. Emang di jadwal atau dibagi-bagi? Sesuai dengan kebutuhan komposisi lagu. Gitu. Misalnya kita punya ada 3 gitaris yang standby, tapi kalau di satu komposisi lagu yang dibutuhin cuma 2 karakter gitar ya kita mainin yang 2, yang 1 untuk komposisi yang lain. Gitu. Atau mungkin bisa semuanya breg bisa dayana sasarengan, tapi kan kemungkinannya kecil. Kenapa kecil? Equip yang kita pakai di panggung juga kadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Misalnya kita mau pakai 5 gitaris semuanya,
Di panggung yang tersedia ampli cuma 2 buat gitar. Yang 3 ngapain coba? Nguleng, gapleh. Ya udah, makanya sesuai komposisi aja lah. Oh, gitu ya. Buat kedepannya next, kira-kira udah ada mau manggung kemana gitu kedepannya? Belum apa ya? Siapa aja deh. Joy. Jadi untuk panggung ya, acara selanjutnya kita memang tergantung siapa yang mau memainkan kita siap aja gitu. Kita mau cowok panggilan. Ya, Oh, ada acara yang manggil. di mana kalau misalkan kita dikasih tahu, kita diinfokan untuk main di salah satu tempat itu, ya kita siap untuk main. Boleh rock legendnya, boleh secara personal. Pokoknya mah ada temen ya om. Yang penting mah kita akan ada di sebuah tempat ketika tempat itu butuh, dan kita nggak pernah maksain ada di sebuah posisi ketika posisi itu nggak butuh kita. Ya udah, pergi aja. Tapi kalau orang butuhin kita ya sekuat tenaga, kemampuan kita ada. Itu aja. biasanya kalau tempat buat latihannya di mana? Kita biasa di apa itu namanya si Om Kiki? MTF. Oh, Di Rancakek. kayak base camp gitu atau gimana? Studio musik yang memang dia udah berdiri sejak kalau nggak salah pertama saya menginjak studio itu kalau nggak salah tahun 97 kelas 2 SMA tuh kecaletot gue tuh, jadi orang nggak sebutkan umur tapi baiklah, dan sampai sekarang masih berdiri dengan konsep yang seperti itu, dengan keklasikannya, dengan tatanan interiornya yang tetap seperti itu. Makanya kita pilih tempat itu. Jadi kesan rocknya ada, kesan sebuah tempat yang memang kalau di kita di Bandung Timur salah satu studio musik yang cukup legend ya, tinggal itu. Makasih buat studio musik MTF nih Om Kiki dan teman-teman. Kadang kita sampai jam 1, jam 2 malam latihan di situ dan mereka nggak pernah protes. Emang biasanya kalau latihan tuh setiap hari atau emang kalau misalkan ada panggilan gitu baru latihan? Satu, tergantung event. Kalau ada event kita geber latihan. Selain memang latihan itu rutinitas. Latihannya berapa lama kira-kira? Kadang satu kali masuk studio itu nggak cukup 3-4 jam. Terus juga yang pertama itu ya, Iya. kalau ada event. Yang kedua, kalau ada duit kita latihan, ada donatur kita latihan. Makanya kita cari donatur juga nih. Nemanin nongkrong. Ada yang mau ngemodalin Rock Legend buat latihan, buat ini itu ya bagus lah. Mau ditolak, mau aja Om ya. Pura-pura podcast mungkin mau. Boleh, Support boleh, kita mau ya? boleh, Mau ya? Boleh, iya. Boleh. Amin. Amin. Padis Cafe mungkin mau, mana bosnya itu? Nyumput, bos. Boleh nih ajak teman-teman Pura-Pura Podcast buat mungkin masuk ke, mungkin ya emang nggak bisa dipaksa ya, tapi mungkin ada niat dari akang-akangnya buat ngajak buat masuk ke musik kali ya, mungkin akangnya. Ya kalau kita mah dengan Percayaan. sangat senang hati ketika misalnya kita manggung, kita event ada yang bantu dokumentasiin atau apa, itu sebuah penghargaan yang luar biasa buat kita. Karena kita sendiri ya kayak saya bilang tadi Om, kita mah paling gaptek, paling males, paling hoream ketika harus berhubungan dengan yang namanya komputer, dengan laptop, dengan media-media yang high-tech, yang mutakhir, dengan kamera. Jadi kalau ada tim yang mau jalan babarengan, kita butuh dokumen, kita butuh hasil video misalnya atau hasil apapun, ya kita sangat atau pisan asoy we pokoknya mah. Mau ditolak demi Allah menenuk itu. Mangga dihubungi. Jadi kalau untuk tim Pura-Pura Podcast Iya. kalau misalkan ada yang mau gabung, kita bermain musik di Rock Legend atau bersama kita, Wah, atau pisan. boleh kita
sama-sama belajar gitu ya. Silakan kalau mau ikut bergabung sama kita. Apalagi kalau yang ganteng. Karena kita nggak ada yang ganteng. Kalau cewek boleh. 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 Wah, boleh pisan. Tapi emang ada nggak sih cewek? Sampai saat ini belum. Oh belum. Belum. Oh, belum. Karena saya menjaga marwahnya Joy. Kita menjaga marwahnya Joy. Kalau lihat yang agak bening-bening, dia kadang suka lupa lirik. Dia lupa lirik lagu, dia lirik yang itu. Makanya, wah tong maka aya lah eta mah gitu. Kadang-kadang ngomong di kampus. Dan kita juga udah cukup kok kalau untuk mewakili ya, untuk sekedar mah lah. Tinggal di rokan Om Ucuy di rokan. Mungkin nanti Hama tim bakal dikasih tahu medsos-medsosnya ya. Ya ada medsos-medsosnya. Media sosial. Ada sih. Ada. Ada. Nanti dikasih tahu aja ya. Personal Nanti kita atau yang personal atau yang Rock Legend-nya? Boleh yang mana aja deh. Rock Legend ya, Pak kita main sosial media enggak? Enggak kayaknya ya. Kita mah makhluk jadul aslina. Rock Legend itu nggak punya IG, nggak punya Facebook, nggak punya Twitter. Nantilah Pak Bos aja lah. Mungkin nanti dihubungin aja ya. Tapi ada yang Pak Manajer. Kita mah makhluk jadul, efek gitarnya bangkong hungkul ngajajar. Cara paling digital. Pak Manajer tolong buatin ya. Jadi nanti tinggal hubungin ke akang-akangnya aja mungkin ya. Boleh lah. Kalau misalnya ada yang mau join. WA juga kita mah kadang-kadang WA ingking. Gedor, pantau. Manual ya. Manual.